Rian memegang tangan Sarah erat-erat saat motor metiknya berbelok ke gang sempit. "Sudah dekat sayang," katanya, mencoba tersenyum menenangkan. Sarah hanya mengangguk kecil. Ia membetulkan letak tas brandednya di bahu. Matanya meliar mengamati rumah-rumah petak yang berhimpitan dan cacat dinding yang mengelupas. Ini adalah pertama kalinya Rian, kekasihnya selama setahun terakhir, membawanya ke rumah keluarganya. Selama ini, mereka selalu bertemu di kafe-kafe mahal atau apartemen mewah Sarah di pusat kota. "Maaf ya, jalannya becek sedikit habis hujan," ucap Rian lagi, merasa sedikit cemas melihat ekspresi kaku di wajah kekasihnya. Mereka akhirnya berhenti di depan sebuah rumah sederhana dengan teras kecil yang lantainya masih plesteran semen. Seorang wanita paruh baya yang ramah dengan daster batik yang warnanya sedikit pudar langsung keluar menyambut mereka. "Aduh, akhirnya sampai juga. Ini pasti Nak Sarah ya, cantik sekali," sapa Ibu Rian. Senyumnya tulus mengembang. Beliau meraih tangan Sarah dan mencium pipi kiri kanannya dengan hangat. Sarah tersenyum kaku. "Iya, Tante. Sarah." Ia berusaha keras agar tidak meringis saat merasakan bau minyak kayu putih dan keringat yang samar dari pelukan Ibu Rian. Ayo masuk. Bapak sudah nunggu di dalam." "Maaf ya Nak, rumahnya kecil seadanya begini," kata ibu. Ruang tamu itu memang sempit. Hanya ada satu set sofa kayu tua dengan bantalan yang sudah kempes dan sebuah televisi tabung di sudut ruangan. Ayah Rian yang sedang duduk di kursi roda tersenyum lebar. "Selamat datang Nak Sarah," sapanya dengan suara serak. Rian segera memperkenalkan Sarah kepada ayahnya dan dua adiknya yang masih remaja yang malu-malu mengintip dari balik tirai kamar. Suasana terasa canggung. Rian dan keluarganya berusaha keras membuat Sarah nyaman, menyuguhkan teh manis hangat dan setoples rengginang. Namun, Sarah hampir tidak menyentuh apapun. Ia duduk dengan punggung tegak, matanya terus-menerus mengamati sarang laba-laba di langit-langit dan noda kusam di taplak meja. Ia menjawab pertanyaan Ibu Rian dengan jawaban singkat, "Iya, Tante," atau "Tidak, Tante." Saat makan malam, ketegangan semakin terasa. Mereka duduk lesehan di atas tikar. Menunya sederhana. Nasi, tempe orek, sayur asem dan ikan asin. "Maaf ya Nak Sarah, adanya cuma ini. Besok Tante masak yang lebih enak. Ayam opor kesukaan Rian," kata Ibu Rian merasa tidak enak hati. "Nggak apa-apa Tante, Sarah lagi nggak terlalu lapar," jawab Sarah pelan, hanya mengambil seujung sendok nasi dan sedikit tempe. Ia berusaha menelan makanannya, tapi aroma ikan asin yang menyengat rasa memenuhi hidungnya. Rian melihat semuanya. Ia melihat cara Sarah menahan napas, cara matanya menghindari kontak mata dengan adik-adiknya yang makan dengan lahap, dan cara Sarah mengelap sendok yang diberikan Ibu Rian dengan tisu yang dibawanya sendiri. Hati Rian terasa perih. Malam itu, dalam perjalanan pulang, suasana di motor terasa dingin, berbeda dari biasanya. "Kamu kenapa diam aja dari tadi?" tanya Rian dengan suara berat. "Aku kaget aja, Rian." "Kaget kenapa?" "Ya kaget. Aku nggak nyangka keluarga kamu seperti itu." "Seperti itu gimana maksudnya?" "Ya miskin Rian. Rumah kamu sempit, bau dan maaf ya tapi cara hidup mereka beda banget sama aku. Aku nggak nyaman." Laju motor Rian melambat. "Seperti itu gimana maksudnya?" "Ya miskin Rian. Rumah kamu sempit, bau dan
Maaf ya, tapi cara hidup mereka beda banget sama aku. Aku nggak nyaman. Rian menghentikan motornya. Ia menoleh ke belakang, menatap Sarah di bawah cahaya lampu jalan yang remang-remang. Mereka keluarga Kusar. Mereka orang-orang yang membesarkan aku dengan cinta, walaupun kami nggak punya apa-apa. Suara Rian bergetar menahan marah. Aku tahu mereka nggak kaya. Aku nggak pernah nutupin itu. Tapi kamu juga nggak pernah bilang kalau mereka semiskin itu. Balas Sarah dengan suara meninggi. Aku nggak bisa bayangin masa depan kita kalau harus sering-sering ke tempat kayak gitu, Rian. Aku nggak bisa bawa teman-teman aku ke sana. Kamu malu? Potong Rian tajam. Sarah terdiam. Kebisuannya adalah jawaban yang paling menyakitkan bagi Rian. Aku kira kamu cinta sama aku, Rian, bukan sama latar belakangku. Aku juga mikir gitu, Sar. Aku pikir kamu cinta sama aku, Rian yang apa adanya. Bukan Rian yang harus pura-pura jadi orang lain biar pantas buat kamu. Malam itu, Rian sadar. Cinta mereka yang selama ini terlihat indah di kafe-kafe mewah dan mal-mal megah, ternyata tidak cukup kuat untuk bertahan di sebuah gang sempit yang